Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga anak-anak ibu sehat semuanya ya. Anak-anak, hari ini adalah hari Senin. Seperti biasa, sebelum anak-anak melakukan kegiatan belajar, biasanya melakukan upacara dahulu. Nah, sebagai pengganti upacara, anak-anak menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya, sebagai cinta kalian kepada bangsa Indonesia. Nah, apabila anak-anak sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, mari kita mulai kegiatan belajar, yaitu dengan melakukan protokol kesehatan, yaitu 5M. 5M yang pertama, mari kita mencuci tangan dengan air yang mengalir dan gunakan sabun. Setelah itu kita mulai kegiatan berdoa. Ayo anak-anak yang sudah cuci tangan, mari kita berdoa bersama. Berdoa, mulai. Selesai. Ada yang tidak masuk hari ini anak-anak? Nah, tetap semangat ya walaupun kalian masih belajar dari rumah. Mudah-mudahan pandemi lekas berlalu dan kita bisa belajar kembali di sekolah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 1, benda tunggal dan campuran pembelajaran yang ke-1, tepatnya hari Senin 5 April 2021. Dalam kegiatan yang pertama, tidak terasa kita sudah sampai di tema ke-9, benda-benda di sekitar kita, tema terakhir di kelas 5 ini. Semua benda yang ada di sekitar kita termasuk materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Berdasarkan komposisi penyusunannya, materi dibedakan menjadi zat tunggal dan campuran. Benda tunggal adalah zat yang hanya memiliki satu jenis materi, memiliki komposisi yang sejenis dan sifat yang sama di setiap bagiannya. Air merupakan salah satu contoh dari benda tunggal. Contoh benda tunggal yang lain adalah garam, gula, dan emas 24 karat. Ketersediaan air bersih sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Masih ingatkah anak-anak ketika kita memperingati Hari Air Sedunia, yaitu tepatnya tanggal 22 Maret yang lalu? Disebutkan bahwa ketersediaan air bersih di dunia hanya kurang dari 1%. Ini artinya kita harus benar-benar bijak menggunakannya. Nah, air yang bagaimanakah yang disebut dengan air bersih? Nah, anak-anak simak ya. Air yang ada di muka bumi ini terdiri dari 97% air asin dan 3% air tawar. Air asin, air yang tidak dapat digunakan untuk mencuci, untuk minum, dan sebagainya. Sedangkan air tawar adalah air yang dapat kita konsumsi setiap hari dan kita gunakan untuk memasak serta mencuci. Nah, ada 3 syarat air bersih, yaitu secara fisik, secara kimiawi, dan secara mikrobiologi. Syarat air bersih secara fisik: 1. Tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, tidak terdapat endapan. Terus yang selanjutnya, suhu antara 10 sampai 25 Celcius. Syarat air bersih secara kimiawi: 1. Tidak terdapat bahan kimia yang mengandung racun. 2. Memiliki cukup yodium. Yang ketiga, pH keasaman air antara 6,5 sampai 9,2. Syarat air bersih secara mikrobiologi: tidak mengandung kuman-kuman seperti disentri, tipus, kolera, dan lain-lain.
Nah, anak-anak, itu tadi adalah syarat-syarat air bersih yang dapat kita minum setiap hari dan dapat kita gunakan untuk memasak dan mencuci. Nah, dalam kegiatan yang kedua, anak-anak selain air bersih, masih banyak benda yang ada di sekitar kita. Baik benda yang ada secara alami atau yang keberadaannya diusahakan oleh manusia. Contoh, benda yang ada secara alami adalah udara. Dan contoh benda yang keberadaannya diusahakan oleh manusia adalah surat undangan. Anak-anak, pernahkah ayah bunda menghadiri suatu acara? Untuk dapat menghadiri suatu acara, pastinya sebelumnya harus menerima surat undangan. Apa yang dimaksud dengan surat undangan? Ada berapa macam surat undangan? Bagaimana bentuk undangannya? Seperti itu. Nah, anak-anak, agar lebih jelas, mari kita simak bersama. Tadi yang dimaksud surat undangan adalah surat yang meminta kedatangan oleh seseorang, seperti itu ya. Nah, anak-anak, agar lebih jelas, kita simak bersama ya. Nah, anak-anak, tahukah kamu apa itu surat undangan? Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri kegiatan. Kalimat yang digunakan harus efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Jenis-jenis surat undangan: 1. Undangan resmi, undangan setengah resmi, undangan tidak resmi. Undangan resmi, undangan yang berasal dari sebuah instansi dan kedinasan. Undangan setengah resmi, undangan atas nama pribadi yang ditujukan kepada perorangan dari instansi. Sedangkan undangan tidak resmi, undangan atas nama pribadi yang ditujukan kepada perseorangan. Ini adalah contoh undangan resmi. Nah, bagian-bagiannya, ini yang pertama nomor 1 itu merupakan kepala surat. Bagian yang kedua adalah nama dan alamat tujuan. Bagian yang ketiga yaitu salam pembuka. Bagian yang keempat isi surat. Bagian yang kelima itu adalah penutup surat. Bagian yang keenam tempat dan tanggal surat. Bagian yang ketujuh adalah pembuat surat. Nah, selanjutnya adalah contoh undangan setengah resmi. Bagian-bagiannya yaitu nomor 1, nama dan tujuannya. Tujuannya ke siapa, seperti itu ya. Yang kedua itu adalah salam pembuka surat. Bagian yang ketiga isi surat. Bagian yang keempat tempat dan penutup surat. Bagian yang kelima itu tempat dan tanggal surat. Nah, berikut adalah contoh undangan tidak resmi. Bagian-bagiannya adalah atau bagian-bagian surat undangan tidak resmi. Ini adalah contoh surat ulang tahun ya. Yang ke-1 adalah salam pembuka surat. Bagian yang kedua, nih tanggal, tempat, atau harinya, jamnya, seperti itu. Ini merupakan isi surat. Yang membuat surat adalah pembuat surat, Eca, seperti itu ya. Nah, nanti anak-anak setelah menyimak video pembelajaran dari Ibu, anak-anak mengerjakan soal yang ada di lembar materi. Apabila anak-anak belum jelas, belum paham, anak-anak bisa bertanya langsung ke ibu guru. Jangan lupa, sebelum menyuruh orang tua kalian, ucapkan kata tolong dan ucapkan kata maaf apabila anak-anak telah melakukan kesalahan. Apabila anak-anak sudah selesai, anak-anak bisa mengirim hasilnya ke ibu guru ya. Jangan lupa, setelah anak-anak selesai, ucapkan kata alhamdulillah dan ucapkan juga kata
terima kasih kepada Bapak Ibu kalian yang telah membimbingnya hari ini. Anak-anak, selalu jaga kesehatannya ya, dan lakukan protokol kesehatan. Itu saja dari pesan dari Ibu Guru. Sampai ketemu besok. Ibu tutup pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.